Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaila Gibran dengan NIM G0024172 dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi di blok 2.2 yaitu sistem kardiorespirasi. Kita lanjut ke nomor yang pertama, yaitu jelaskan mengenai anatomi traktus respiratorius superior. Oke, kita mulai dari nasus atau hidung. Dibagi menjadi tiga, yaitu nasus externus, cavum nasi, dan sinus paranasal. Yang pertama adalah nasus externus. Nasus externus punya beberapa tulang keras atau osa dan kartilago atau tulang rawan yang mempertahankan cavum nasi agar tetap terbuka. Kalau contoh dari os atau tulang kerasnya itu ada os frontal, os nasal, dan os maxilar. Kalau kartilagonya itu ada cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, cartilago septinasi, dan processus lateralis cartilago septinasi. Gambarnya itu yang ini. Ini adalah processus lateralis cartilago septinasi. Ini adalah cartilago alaris mayor yang crus lateral. Ini cartilago alaris minor dan cartilago septinasi yang ini. Baik, kita lanjutkan ke cavum nasi. Cavum nasi bentuknya itu seperti baji, apexnya ada di superior dan ukurannya lebih kecil, sedangkan basisnya inferior dan ukurannya lebih besar. Ada dua apertura di cavum nasi, yaitu apertura nasalis anterior dan posterior. Untuk anterior, nama lainnya itu adalah nares, yaitu yang ini, yang apertura nasalis anterior atau pintu depan, dan yang posterior nama lainnya adalah coana, yaitu yang ini. Fungsi dari nares adalah menghubungkan cavum nasi dengan inferior nasus externus dan lingkungan luar, sedangkan coana akan membuka ke dalam nasofaring. Selanjutnya dibagi menjadi tiga regio, yaitu vestibulum nasi, regio respiratoria, dan olfaktoria. Untuk vestibulum nasinya itu yang ini, regio respiratorianya itu yang ini, dan regio olfaktorianya itu yang ini. Untuk vestibulum nasi sendiri dia dibatasi oleh kulit dan ada rambut-rambut untuk menyaring udara yang masuk. Lalu untuk regio respiratoria dia paling besar di cavum nasi, punya banyak suplai neurovaskular dan dibatasi oleh epitel respiratorium serta sel mukus. Untuk regio olfaktoria dia itu kecil, ada di apex cavum nasi atau di concha nasalis superior, dan dia dibatasi oleh epitel olfaktorium yang berisi reseptor olfaktorium. Lalu selanjutnya itu adalah sinus paranasalis. Sinus paranasalis merupakan rongga dalam kraniofasial. Dia berhubungan dengan cavum nasi melalui ostium dan berisi udara. Fungsi dari sinus paranasalis itu sendiri adalah untuk meningkatkan resonansi suara, menurunkan berat tengkorak, melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi, serta sebagai pertahanan tubuh. Jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu sinus sphenoidalis, yaitu yang di sini, lalu sinus frontalis itu yang ini, sinus ethmoidalis yang ini, dan sinus maxillaris. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaskularisasi dari nasus atau hidung. Ada dua, yaitu sensorik umum dan sensorik penciuman. Sensorik umum untuk rangsang tekanan, raba, dan rasa sakit oleh cabang dari nervus ophthalmicus yang terdiri dari nervus ethmoidalis anterior, posterior, dan nervus nasopalatinus. Sedangkan kalau sensorik penciuman atau SVA dia itu oleh nervus olfaktorius. Lalu juga ada inervasi otonom untuk mensekresi mukosa yang diperankan oleh nervus facialis dan nervus maxillaris. Selanjutnya kita akan membahas tentang faring. Panjangnya sekitar 12-14 cm, menghubungkan cavum nasi dan cavum oris dengan laring dan esofagus dari basis kranii hingga cartilago cricoidea. Dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri dia itu ada di posterior dari cavum nasi, terletak setinggi vertebra cervicalis 1-2. Kalau orofaring dia itu terletak setinggi vertebra cervicalis 2-3, sedangkan laryngofaring itu terletak setinggi vertebra cervicalis 3-5.
Kalau di nasofaring sendiri, yaitu ada OPT atau Revision Pharyngeum Tuba Auditiva Eustachii yang merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring ke dalam kavitas timpanika telinga atau auris media, yaitu yang ini. Ini adalah OPT. Lalu ada peninggian di superior dan posterior dari OPT yang disebut torus tubarius, dan ada peninggian di bawah OPT yang disebut torus levatorius. Lalu juga ada recessus pharyngeus yang ada di dorsal dari torus tubarius yang juga ditemukan adanya torus tonsila tubaria. Selanjutnya adalah orofaring, yaitu ada di posterior dari cavum oris. Lalu ada arcus palatoglossus, yaitu di sini, yang merupakan pelibatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Lalu ada di palatum mole hingga tepi lingua, dan terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Selanjutnya adalah arcus palatopharyngeus, dia adalah pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris dari palatum mole hingga dinding lateral faring, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Lalu di antara keduanya itu ada fossa tonsillaris yang ditempati oleh tonsilla palatina. Lalu ada vallecula epiglottica, yaitu tempat benda tumpul yang tertelan, yaitu ada yang ini, vallecula epiglottica. Selanjutnya adalah laryngofaring. Laryngofaring itu ada di posterior dari laring. Bangunan-bangunannya ada aditus laryngeus atau pintu masuk laring, yaitu yang ini. Dan ada juga fossa piriformis, yaitu tempat benda tajam yang tertelan. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari faring sendiri dibagi menjadi dua. Ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu dari arteri carotis externa. Arteri carotis externa dia itu terdiri dari arteri facialis, arteri maxillaris, arteri lingualis, dan arteri pharyngea ascendens. Sedangkan kalau bagian bawah itu dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, yaitu arteri thyroidea inferior. Lalu untuk tonsilla pala sendiri juga ada, yaitu ramus tonsillaris, arteri facialis. Untuk vena-venanya dia itu membentuk plexus venosus pharyngeus yang akan menuju ke plexus pterygoideus, vena jugularis interna, dan vena facialis. Untuk inervasinya sendiri ada dua, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik sendiri dia oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya dia dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya adalah laring. Laring sendiri merupakan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea, juga merupakan organ fonasi, juga merupakan organ pernapasan dan sphincter. Terletak setinggi VC3 sampai VC6. Lalu ada cartilago laringis, ada cartilago epiglottis yang berbentuk seperti daun, cartilago arytenoidea yang berbentuk piramid, cartilago corniculata yang ada di apex dari cartilago arytenoidea, cartilago cricoidea, dan cartilago thyroidea. Sebenarnya juga ada lagi, yaitu cartilago cuneiform dan ridicea. Selanjutnya adalah cavitas laringis. Bangunan pentingnya itu adalah plica vestibularis, plica vocalis, dan ventriculus laringis. Plica vocalis sendiri itu adalah pita suara palsu yang membentang dari cartilago thyroidea hingga cartilago arytenoidea. Lalu plica vocalis sendiri adalah pita suara palsu untuk mengontrol produksi suara. Lalu untuk ventriculus laringis dia ada di antara plica vocalis dan plica vestibularis. Untuk vaskularisasi dari untuk laring dibagi menjadi 3 ruang utama, yaitu ruang supraglottis yang dari aditus laringis hingga plica vestibularis. Lalu ada ruang transglottis, itu ada di plica vestibularis hingga plica vocalis, dan ada juga ruang subglottis, yaitu dari plica vocalis hingga cartilago cricoidea. Untuk vaskularisasi sendiri, arterinya arteri laringeal superior et inferior, arteri cricothyroidea, vena laringeal superior et inferior. Lalu untuk inervasinya sendiri ada dua, yaitu sensorik dan motorik. Sensorik ada yang di atas plica vocalis dan ada yang di bawahnya. Kalau di atas itu nervus laryngeus superius, kalau di bawah nervus laryngeus recurrens. Kalau motoriknya yaitu nervus vagus kecuali musculus cricothyroidea, yaitu ramus externus nervus laryngeus superius.
Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.